makan ketupat. Ketupat dimakan, duduk di muaro. Melalui perompat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perompat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang bersama Mita pada pagi hari ini pendengar di obrolan komunitas, dan kita sudah kedatangan teman-teman dari generasi digital intelektual. Seperti yang Mita sampaikan tadi bahwasanya kita bakal ngobrol sama 3 kawan kita, ada kawan-kawan dari generasi digital intelektual. Untuk nama-namanya kaget mereka bakal kenalan, dan hari ini kita bakal mengusung tema GDI Fest 2025. Nah, di sini GDI ini dipenuhi sama anak-anak muda gen level up ya, yang bakal bersinergi bersama AI genggam masa depan dunia di situ. Baik pendengar, acara ini disiarkan langsung juga melalui YouTube kami di Pro 4 Palembang, serta bisa bertanya langsung melalui line telepon 351656 atau di WhatsApp 08977884 Dan pagi hari ini kita sudah bersama 2 teman kita yang sudah hadir. Nanti akan ada satu lagi, tapi kita bakal kenalan dulu sama 2 ini ya yang sudah hadir di studio Pro 4. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, semangat banget ya kalau dari anak-anak muda zaman sekarang itu harus semangat memang, apalagi di tengah gempuran teknologi yang semakin maju ya. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol banyak, teman-teman dari generasi digital intelektual mau kenalan dulu sama pendengar Pro 4 RRI Palembang, dipersilahkan. Oke, mungkin mulai dari saya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman pendengar setia Pro 4. Perkenalkan, saya Suci Prestika sebagai Duta 1 dari generasi digital intelektual ini. Hari ini saya hadir bersama teman saya. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam hangat untuk pendengar setia Pro 4. Jadi hari ini perkenalkan, nama saya Masayu Siti Fatima. Saya merupakan salah satu duta, yaitu Duta 2 Generasi Digital Intelektual. Oke, jadi kita masih menunggu satu teman lagi ya. Ada Salsabila yang sedang on the way tadi. Jadi kita bakal ngobrol sama Suci sama Mas Ayu dulu. Ini Mas Ayu, aku panggilnya Mas Ayu atau apa nih? Boleh kok Mas Ayu, Mbak. Mas Ayu ya, oke. Nah, teman-teman kan dari generasi digital intelektual, mungkin pendengar Pro 4 RRI Palembang nih sudah pernah mendengar generasi digital intelektual, tapi belum tahu nih, belum paham bener nih. Kira-kira apa sih generasi digital intelektual tuh? Mungkin dari Suci atau Mas Ayu yang mau jelasin dulu nih sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi tentang GDI, boleh? Oke, boleh dari Suci ya. Mungkin dimulai dari Suci nih. Jadi kami adalah komunitas generasi digital intelektual. Ini adalah sebuah komunitas yang mungkin dari legalitasnya dulu kami adalah komunitas di bawah Diskominfo nih, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan. Kami adalah komunitas yang hadir untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat dan beretika nih. Itu sebagai salah satu dari visi kami. Jadi di sini kami adalah sebuah komunitas digital yang mana kami mempunyai tujuan untuk mengumpulkan nih baik itu anak-anak muda kreatif di Sumatera Selatan hingga ke Indonesia nih. Target kami tidak hanya di Sumatera Selatan, tapi kami punya target untuk menjadi lebih luas lagi, yang mana di sini menjadi tempat kita untuk sama-sama berkembang, sama-sama berinovasi di dunia digital untuk mewujudkan dunia digital yang sehat dan beretika. Oke, karena memang etika bersosial media atau etika di dunia digital ini harus memang diperhatikan sekali ya. Benar untuk saat sekali, ini. Karena saat ini kita semuanya rasanya nggak ada yang nggak kenal dengan media digital, nggak ada yang nggak tersentuh nih sama media digital
bahkan anak-anak mulai dari usia sekolah dasar, bahkan kayaknya sebelum masuk sekolah deh sekarang udah tersentuh dengan yang namanya media digital ini. Nah, kita sebagai generasi muda yang mana kita mempunyai kesempatan yang lebih dulu nih untuk belajar ilmunya, bagaimana caranya memanfaatkan media digital ini menjadi media yang bermanfaat positif. Jadi kita mempunyai peran yang sangat besar dan tentunya sangat penting sekali untuk mewujudkan lingkungan digital yang sehat dan beretika ini. Inilah Oke. tujuan dari kami generasi digital intelektual. Baik. Nah, sudah hadir di studio kita ada Salsabila juga udah bergabung ya sama kita pagi hari ini. Nah, mungkin dari Mas Ayu sama Salsabila mau nambahin nih tentang GDI atau udah dilengkapin tadi sama Suci? Sebenarnya sudah detail banget ya Mbak. Jadi mungkin saya tambahin dikit. Jadi generasi digital intelektual ini merupakan komunitas yang isinya anak-anak muda, generasi muda, yang bukan hanya kita cuman mengembangkan skill doang, tapi kita juga mengembangkan potensi dan juga kita belajar bagaimana cara menggunakan teknologi yang baik dan benar serta beretika, dan juga kita seperti kata-kata kita tuh generasi digital intelektual seperti itu. Oke, baik seperti itu. Nah, kalau dari Salsabila mau tambahin gak nih? Sebenarnya udah lengkap ya dari Suci sama Mas Ayu juga. Yang tentunya GDI itu kan komunitas digital yang dimana pasti orang umum pasti pada tahunya digital nih, pengetahuan tentang digital kayak AI yang pastinya, tapi nggak semua orang juga tahu nih kegunaan AI-nya, kadang dipakein sembarang-sembarang. Jadi di komunitas ini kita bisa menggunakan AI itu dengan baik. Oke, bener. Jadi memang kita bersentuhan langsung sama dunia digital, AI segala macam. Bener kata Salsabila tadi, nggak semua orang pakai AI ini untuk hal-hal yang baik, tapi malah disalahgunakan ya. Oke, nah sedikit kita udah mulai tahu nih generasi digital intelektual nih merupakan anak-anak muda yang mempelajari dunia digital, terus juga manfaat-manfaatnya mereka telaah, benar-benar ditelaah. Nah, saat ini kita bakal masuk ke tema kita, ada GDI Fest 2025. Penasaran gak sih GDI Fest ini apa? Karena memang mereka mengusung tema Gen Level Up, bersinergi bersama AI, genggam masa depan dunia. Ini kenapa sih? Ada teman-teman yang mau jawab kenapa GDI Fest 2025 ini mengambil tema bersinergi bersama AI ini? Oke, menarik banget ini pertanyaannya. Tentunya kalau kita dengar kata AI itu langsung bergetar ya, mungkin karena deket banget sama yang namanya AI ini. Nah, jadi kenapa di sini kita menulisnya bersinergi bersama AI? Karena seperti tadi yang sudah jelaskan sedikit sama Kak Aca, bahwasanya banyak orang saat ini yang tahu AI tapi belum menggunakan AI ini dengan tepat. Masih banyak AI ini yang digunakan tidak pada tujuan yang sebenarnya. Nah, kenapa di sini bersinergi? Di sini kami ingin mengajak ini para generasi digital ini untuk bersinergi bersama AI ini dalam artian memanfaatkan AI ini untuk hal yang positif. Kami ingin mengajak untuk sama-sama kita meningkatkan kesadaran kita bahwa AI ini adalah suatu hal yang positif apabila digunakan untuk hal yang positif dan seharusnya pula. Oke, jadi memang benar-benar manfaat AI itu harus dipelajari Ya, ya. jadi kita bakalan level up bareng nih di GDI Fest 2025. Oke, nah mungkin dari teman-teman lain ada yang nambahin gitu kan. Mungkin di GDI Fest 2025 ini selain kalian bersinergi bersama AI, kira-kira apa aja sih yang bakal dikerjain atau dilakuin rame-rame anak-anak muda zaman sekarang di dalam komunitas generasi digital intelektual ini? Oke, kalau GDI Fest itu ada beberapa lomba juga. Ada lomba videografi, ada inovasi, ada pemilihan duta, dan ada talk show serta lomba poster. Nah, di situ anak-anak semua mahasiswa umum itu bisa untuk mengikuti tersebut, yang ada skill di videografi. Ayo tunjukin skill kalian, poster, juga duta, dan juga kita ada talk show. Di situ juga banyak sih untuk kegiatan yang lain-lainnya juga masih ada. Oke, jadi memang benar-benar yang diajak anak-anak muda atau nggak terbatas usia sih ikut di GDI Fest kali ini? Oke, mungkin Mas Hai.
Mungkin untuk sasaran utamanya ya generasi muda Mbak. Cuman kita bisa juga untuk kalangan lainnya gitu. Oke, jadi memang nggak terbatas usia ya, anak-anak Iya. muda yang diutamain di sini, mahasiswa, pelajar dan sebagiannya. Nah, kalian ini kan sebagai anak muda, tadi kita udah bicara sedikit tentang AI, bersinggungan langsung anak-anak muda zaman sekarang sama AI. Seperti kata Salsabila tadi, jangan sampai salah mempergunakan AI. Pastinya AI ini kan punya peran penting nih bagi kalian generasi muda untuk mengoptimali potensi AI di masa depan ya. Kalian kan memang masih berjalan sampai saat ini. AI itu banyak dipakai untuk kerjain tugas segala macam. Kalian sekaligus sebagai mahasiswa pastinya AI ini sangat beriringan sama kalian. Sebenarnya apa sih atau gimana sih menurut kalian kegunaan AI ini sendiri di kehidupan sehari-hari kita? Oke, mungkin mau dari Mas Ayu atau Kak Oke, Aca? dari aku. Oke, silakan. Kegunaan AI di kehidupan saya sebenarnya sangat-sangat berguna banget Mbak. Apalagi kan sekarang segala hal itu kadang kita butuh nih yang namanya efisiensi. Nah dengan AI ini tugas-tugas kita bisa efisiensi terkerjakan. Selain itu juga dengan mudah kita mendapat informasi asalkan cara kita menggunakan AI itu dengan benar dan baik, serta kita juga harus menggunakan etika yang benar begitu. Oke, kalau dari Salsabila sendiri gimana Salsa? Iya sih benar juga kata Mas Ayu, emang digunain sehari-hari seperti ya nyari tugas untuk nambah-nambah, tapi juga AI nggak semuanya langsung di copy paste, harus diparaphrase lagi, dicari-cari lagi, jangan langsung bener-bener nanti yang ada otak kita bukannya berjalan tapi kita selalu mikirkan ke depannya AI nggak apa-apa lah AI juga. Nah itu kalau bisa jangan juga, AI juga memanfaatkan untuk kita mencari atau untuk mengembangkan apa yang kita sulit untuk dilakuin juga tuh bisa. Kalau dari Suci gimana Suci? Oke, kalau dari Suci ya memang kita sama AI itu udah terlanjur kenal dan susah buat jauh nih sama AI. Jadi kita boleh untuk menggunakan AI ini, tapi jadilah pengguna yang bijak. Kita boleh memanfaatkan AI karena memang AI ini punya banyak banget kemampuannya yang bisa kita manfaatkan, tapi kita nggak boleh namanya ketergantungan sama AI. Kita tetap harus menggunakan pola pikir kita sendiri, pemikiran kita sendiri, apalagi mahasiswa. Kalau sudah mahasiswa tentunya segala maha ini yang tentunya punya pemikiran sendiri, sayang banget yang mana sebenarnya generasi muda ini punya pemikiran-pemikiran yang luar biasa, tapi jangan sampai karena adanya AI ini jadi pemikirannya itu terkesampingkan nih, jadi ketergantungan sama AI. Udahlah ada AI, nggak usah mikir, nggak mau capek-capek mikir. Nah ini yang disayangkan. Jadi nggak apa-apa menggunakan AI, tapi jadilah pengguna AI yang bijak. Tidak semuanya kita cari jawaban itu dari AI. Kalaupun mencari jawaban dari AI ataupun menggunakan AI ini, misal 100% tugas itu cukup 30% atau 40% boleh, tapi jangan sampai 100% kita menggunakan AI karena sayang anak-anak muda sekarang Gen Z kan pada kreatif dan inovatif. Iya, berarti memang ada potensi ketergantungan ya dari AI ini sendiri untuk kita anak-anak muda. Apalagi kalau seperti kata teman-teman tadi, sedikit-sedikit udah santai pakai AI aja. Iya, gitu. AI kan ada. Iya, benar-benar jadinya ketergantungan. Nah, kalian kan mengangkat tema Gen Level Up nih bersama AI. Jadi memang pastinya kalian harus level up di era AI saat ini, dan memang di Indonesia memasuki era AI yang bersinergi dengan SDM muda. Ini menurut kalian bagaimana sih dengan adanya GDI Fest 2025 ini? Apakah kalian akan mengajak teman-teman yang bergabung nantinya untuk berpikir lebih maju nih, mau pakai AI keterusan atau mungkin AI itu hanya sekedar pembantu seperti kata teman-teman tadi, ada Suci, Mas Ayu, dan Salsabila? Tentunya di GDI Fest 2025 ini dengan tema yang sudah kami usung, Gen Level Up, bersinergi bersama AI, genggam masa depan dunia. Jadi buat teman-teman, kalau kami panggilnya sahabat digital, biasanya sahabat digital dan teman RRI Pro 4 ya. Di sini dengan teman-teman mengikuti GDI Fest 2025 ini tentunya secara otomatis kami akan mengajak untuk sama-sama kita level up nih, level up bareng di GDI Fest 2025 ini
untuk menjadi pengguna teknologi digital yang lebih bijak, dan juga tidak hanya itu, kita sudah level up, nanti tidak ketergantungan lagi sama AI. Misalnya kita akan lanjut dengan berinovasi nih di dunia digital. Bagaimana caranya kita mengambil positifnya dari dunia digital ini. Kita akan sama-sama berinovasi, dan puncaknya adalah inovasi yang kita ciptakan itu bagaimana caranya supaya bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Oke, nah kita tadi udah ngobrol sedikit banyak sama generasi digital intelektual ya, atau tadi apa sebutnya? Sahabat digital. Sahabat digital. Sahabat digital. Nanti kita bakal sambung lagi ngobrol bareng sahabat digital pada pagi hari ini. Nah, untuk dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, anak-anak muda Gen Z yang nanyo-nanyo seputar GDI Fest ini bisa melalui WhatsApp di 089778848884 atau bisa komen langsung di live kita di Pro 4 Palembang. Kayak kita tanya ke sama kawan-kawan kita ini, kira-kira ada acara apa be? Tadi tuh sudah tersepil sedikit ya, tapi kita bakal gali lebih dalam lagi acara di GDI Fest 2025 ini. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ambilkan dulu beras. Sayang selaya burung lempiti, sayang selaya burung lempiti, menyarap abang keputihan, ai keputihan. Kakang beraya ke dusun ini, kakang beraya ke dusun ini. Dua bebakan berulehan, ai berulehan. Sayang selaya burung lempiti, sayang selaya burung lempiti, sayang selaya burung lempiti, sayang selaya burung lempiti, menarap abang keputihan, ai keputihan. Kami beraya ke dusun ini, kami beraya ke dusun ini, adem bagungan perulehan, ai perulehan. Sayang selaya burung lempiti, sayang selaya Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tahukah Anda, dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak sayang selaya burung lempiti, sayang selaya burung lempiti, sayang selaya burung lempiti, sayang selaya burung lempiti, sayang selaya burung lempiti,
Majeng bebaso Palembang. Ambilkan dumin beras di jero pedagangan. Ambilkan Dumin dulu beras di jero dalam pedagangan. tempat menyimpan beras. Ambilkan dumin beras di jero pedagangan. Artinya, ambilkan dulu beras di dalam tempat menyimpan beras. Itulah tadi Majeng bebaso Palembang. Persembahan Pro 4 RRI Palembang. Siapa yang tak kenal belida? Ikan dengan rasa yang sedap dan bentuknya yang unik, tak heran banyak yang berburu ikan ini untuk bahan makanan atau peliharaan, juga nilai jual yang tinggi. Tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Ikan berbentuk pipih dan masuk kategori predator ini banyak digunakan di beberapa daerah sebagai olahan makanan, seperti empek-empek atau kerupuk, bahkan menjadi ikon kota Palembang. Namun sejak tahun 2021, harus hati-hati dalam mengkonsumsi dan menangkap ikan yang tergolong purba. Tidak main-main, sanksi pidana berupa denda yang besar sudah menanti kalau melanggar. Karena ikan belida sudah berada dalam ambang kepunahan dan menjadi ikan yang dilindungi dengan kategori perlindungan penuh.
Bagi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai, adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perompat RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Baik pendengar, kembali lagi bersama kami di obrolan komunitas bareng generasi digital intelektual ya, dengan tema atau topik GDI Fest 2025 Gen Level Up bersinergi bersama AI genggam masa depan dunia. Seperti anak-anak muda yang memang sedang mencari jati dirinya melalui komunitas-komunitas yang positif, mungkin nih bisa bergabung bareng anak-anak GDI. Memang mereka banyak kegiatannya dan GDI Fest 2025 ini merupakan event tahunan gak sih untuk kalian anak-anak GDI? Iya benar banget. Jadi ini udah yang keberapa? Tahun yang keberapa? Yang ketiga. Tahun ketiga untuk di 2025 ini, keren sekali. Nah tadi kan sudah tersepil sedikit tentang acara-acara yang bakal dilaksanakan ketika perhelatan GDI Fest 2025. Nah mungkin sepelewatan kita dengar tadi ada banyak lomba, terus juga ada pemilihan duta, kayak ujung-ujungnya rame ya. Nah ini pastinya banyak nian kegiatannya. Nah kalau dulur pendengar Perompat RRI Palembang kan mungkin bingung, tadi kita jelaskan tentang AI-nya, terus tentang komunitasnya, terus juga kali ini kita bakal nanya-nanya seputar program acara mereka di GDI Fest 2025 ini yang mengusung tema Gen Level Up bersinergi bersama AI genggam masa depan dunia. Nah kali ini mungkin dari teman-teman GDI ada yang mau menjelasin tentang program acaranya, mulai dari tadi katanya ada talk show, ada pemilihan duta juga, terus ada inovasi, lomba-lomba inovasi digital. Nah mungkin kalian akan tertarik setelah mereka menjabarkan nih program acara mereka di GDI Fest 2025 ini. Mungkin dari siapa yang mau duluan satu-satu ya ngebahas tentang program acaranya di GDI Fest 2025 ini. Oke, jadi GDI Fest 2025 ini benar tadi adalah event tahunan kami, yang mana setiap tahun kami selalu ada nih festivalnya dari GDI sebagai acara puncak dari kami. Nah untuk di GDI Fest ini tentunya kita punya rangkaian acara yang cukup banyak. Ini mulai dari sekarang ini kami sudah mulai dibuka ya untuk pendaftaran dan lain sebagainya. Nah di sini acaranya itu ada mulai dari talk show, kita ada juga untuk nanti pemilihan duta, kami ini akan segera regenerasi nih duta yang saat ini, dan juga ada beberapa cabang untuk lomba, tentunya lombanya di bidang-bidang digital. Nah mungkin dari Suci akan spill dulu tentang talk show-nya nih. Nah jadi untuk kegiatan kami itu untuk pendaftaran dibuka hingga saat ini, dan untuk puncaknya itu nanti akan di 13 Desember 2025 nih, dicatat ya sahabat Pro4, untuk tanggal puncaknya itu nanti di tanggal 13 Desember 2024. Nah di hari puncak ini nanti akan ada talk show dengan tema sesuai dengan tema kita Gen Level Up bersinergi bersama AI genggam masa depan dunia, tentunya dengan narasumber luar biasa yang tentunya narasumber yang terkenal yang akan membuat kita bisa sama-sama semangat untuk level up nih di GDI Fest 2025 ini. Itu untuk talk show ini akan dibuka pendaftaran mulai dari tanggal 1 Juni hingga 12 Desember 2025 dan pelaksanaan nanti di hari puncak itu di 13 Desember. Nah, setelah talk show kita ada juga pemilihan duta nih.
yang mana pemilihan duta ini adalah sorotan utamanya nih dari GDI Fest 2025, yang mana di pemilihan duta ini sebenarnya kalau pemilihan duta nih rangkaian acaranya itu dimulai dari saat ini, pendaftaran dibuka sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025. Setelah itu nanti kita akan ada seleksi administrasi, akan ada juga dilanjutkan dengan pengumuman hasil seleksi administrasinya, dilanjutkan nanti ada wawancara, pengumuman hasil wawancara, nanti juga ada challenge nih kalau untuk para calon-calon duta GDI selanjutnya. Setelah itu kita ada voting juga untuk 20 besar, nanti juga ada karantina untuk duta tentunya. Lalu kita semifinal dulu, nanti setelah itu supaya dutanya nanti siap terjun nih ke dunia digital bersama GDI ini dengan pemahaman yang cukup tentunya. Jadi kita ada sesi mentoring dan sharing session nanti juga tentunya dengan pembicara-pembicara yang luar biasa yang insya Allah pasti bisa memberikan bekal-bekal buat para duta yang akan menginspirasi nih ke depan. Dan setelah itu kita ada voting untuk 3 besar dan finalnya nanti di 13 Desember 2025 ini. Nah, jadi dari GDI Fest ini selain lomba-lomba tadi yang pertama ada talk show yang akan tampil di 13 Desember 2025 ini bersama narasumber-narasumber inspiratif tentunya. Lalu ada pemilihan duta yang akan dimulai rangkaian acaranya itu dari saat ini hingga puncaknya nanti di 13 Desember itu ada grand final. Selain itu tentunya GDI Fest ini serunya kita akan membuka kesempatan buat yang mau level up nih, nggak hanya untuk menjadi duta atau orang yang akan menjadi inspirasi ya di dunia digital ini, tapi kita juga buka kesempatan untuk mengumpulkan nih para generasi-generasi muda yang mempunyai talenta-talenta di bidang digital. Itu kita akan ajak dengan lomba-lomba di bidang digital di GDI Fest. Nah, tapi untuk lomba-lombanya biar makin seru kita akan dibantu sama teman-teman saya nih, Kak. Oke, selanjutnya kita ada lomba inovasi digital, teman-teman sekalian. Lomba inovasi digital ini kita mendorong dan juga mengajak generasi muda untuk berpikir kreatif, kritis, dan juga kita dapat mengembangkan skill kita di bidang inovasi. Nah, teman-teman sekalian yang tertarik atau ingin membuat inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, nah itu tujuan utama kita ya. Tujuan utama kita itu untuk mendorong anak muda menjadikan suatu solusi digital yang mana kita dapat memanfaatkan solusi tersebut untuk masyarakat luas. Nah, untuk tahapannya itu ada beberapa tahap, teman-teman. Pendaftaran itu dimulai dari tanggal 1 Juni sampai dengan 31 Agustus. Serta kita juga ada kegiatan technical meeting, pengumpulan proposal inovasi, seleksi tahap 10 besar, dan juga pengumuman finalis serta voting karya finalis dan juga pitching finalis serta pengumuman pemenang. Jadi dalam lomba inovasi ini kita bukan hanya menjadi pengguna digital, tetapi kita juga menjadi solusi untuk masyarakat untuk menggunakan digital ini untuk kepentingan bersama, begitu teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin dapat disampaikan oleh Kak Salsa. Oke, selanjutnya itu ada lomba videografi dan lomba poster. Untuk teman-teman semua yang hobinya buat poster, terus menuangkan ide-idenya ke dalam bentuk poster, itu bisa banget untuk ikutin kegiatan poster kita. Dan tentunya untuk pendaftarannya itu sama seperti lomba-lomba yang lain, itu sampai 31 Agustus, technical meeting di tanggal 13 September, pengumpulan poster 8 sampai 30 September. Seleksi tahap 1 6 sampai 11, dan tentunya ada finalis juga 10 besar. Setelah itu final, voting, dan pengumuman pemenang. Dan untuk selanjutnya itu ada lomba videografi buat teman-teman nih yang sekarang kan pasti banyak banget nih di media sosial kayak konten kreator, buat video-video keseharian. Itu bisa banget untuk nuangin ide-ide kalian ke dalam bentuk videografi, dan siapa tahu nih kalian bisa menang dan bareng kita level up di sini untuk ngembangin karya-karya kalian. Dan untuk periodenya juga sama seperti kayak lomba-lomba yang lainnya juga. Ayo teman-teman ikutin, tuangin ide-ide kreatif kalian ke dalam
lomba poster, videografi, inovasi, bahkan duta sekalian. Oke, jadi memang benar-benar rangkaian acaranya benar-benar ngajak anak muda buat level up ya di era digitalisasi sekarang. Hidup bersanding bersama AI, hidup bersanding bersama AI ya teman-teman. Jadi untuk pendengar Pro 4 RRI Palembang yang mungkin biasanya bikin video untuk dikonsumsi sendiri atau di media sosial sendiri bisa ikut event ini. Terus juga ada tadi poster, aduh keren-keren acaranya, memang benar-benar anak muda banget nih. Nah ini kan pastinya kita bakal di sini kan kalian bersinergi ya bersama AI, pastinya ada beberapa batasan kita dalam menggunakan AI. Seperti kata teman-teman tadi, jangan terlalu seperti mengandalkan AI. Nah, menurut kalian sebagai mahasiswa ya pastinya dan juga duta dari generasi digital intelektual, apakah etis menggunakan AI dalam kegiatan akademik atau profesional? Nah, kira-kira kalau sebagai mahasiswa kan AI dipakai ya sehari-hari, mungkin buat tadi tambah-tambah 30% dari tugas. Itu etis nggak sih kalau di dunia pendidikan dan dunia profesional kita menggunakan AI dalam semua tugas-tugas kita gitu? Menurut kalian gimana sih sebagai mahasiswa? Oke, mungkin dari Suci ya. Jadi kalau untuk di dunia profesional ataupun dunia akademik, kalau kita mau bahas masalah penggunaan AI ini, sebenarnya kalau mau bahas etis dan tidak etisnya, sebenarnya tidak bisa kita simpulkan ini etis atau tidak etisnya. Ini kembali ke bagaimana etika kita tadi. Apalagi kalau misalkan sudah profesional, tapi misal karya-karyanya yang dilakukan sebagai profesional itu semuanya adalah hasil AI, artinya belum profesional. Nah, dijawab sendiri saja seperti itu, artinya itu belum profesional. Nah, kita seperti tadi, AI ini memang bisa. Nah, bagaimana caranya kita mengambil manfaat positifnya? Misal nih, kita mau jadi seorang profesional, mau jadi seorang inovator digital yang profesional. Nah, jadi kita mau menciptakan sebuah produk-produk inovasi itu, kita boleh menggunakan AI misal untuk mendiskusikan ide awal kita, ide kreatif kita, misal untuk mencari judul-judul atau tema-tema inovasinya. Setelah itu kita kembangkan sendiri dengan pemikiran kita sendiri. Jadi tadi untuk masalah etis atau tidak etisnya sebenarnya tidak bisa kita simpulkan, karena ini kembali kepada pribadinya masing-masing sebenarnya dan juga kesadaran masing-masing. Dan di GDI Fest 2025 ini adalah tujuan kami. Yang dimaksud dengan level up di sini tidak hanya level up secara kita mendapatkan penambahan ilmu atau skill, tapi juga menumbuhkan kesadaran kita untuk membangun etika yang baik di dunia digital ini. Oke, kalau menurut teman-teman yang lain gimana nih? Menurut saya benar banget kata Suci tadi, itu kembali ke diri kita sendiri dan kembali juga cara penggunaan kita. Kita menggunakan AI itu boleh, tapi jangan sepenuhnya kita AI-kan semua. Jadi kita boleh di awal itu kita mengambil ide dulu nih untuk suatu hal gitu. Tapi kembali lagi kita harus mengembangkan hal tersebut dengan pemikiran kita. Itu saja kalau dari saya. Oke, kalau Salsabila gimana nih Salsa? Menurut saya juga sama sih sebenarnya, kayak Suci sama Mas Ayu. Emang balik lagi ke diri kita, bagaimana kita menggunakan AI itu sendiri untuk ke dalam dunia profesional. Ya kalau emang udah profesional ya pastinya tentu nggak mungkin dong pakai AI. Yang pasti ya itu balik lagi emang ke diri kita sendiri bagaimana menggunakan AI tersebut. Oke, berarti kalau memang kita udah profesional berarti sudah tidak memerlukan AI lagi ya. Untuk itu dari kata-kata profesional saja kita harus memang benar-benar bekerja secara profesional dengan cara apa yang kita pikirkan itu yang kita tuangkan gitu pendengar. Jadi memang AI itu membantu tapi jangan bikin kamu jadi ketergantungan. Nah, tadi kita ngomongin AI, masih ngomongin tentang AI dan level up di era AI. Menurut kalian keterampilan utama yang harus dikuasai generasi muda nih biar bisa level up? Katakan kita kan mengangkat tema Gen level up. Kira-kira apa sih keterampilan yang harus dikuasai oleh Gen Z, anak-anak muda, generasi muda agar bisa level up di era AI sekarang? Mungkin gantian dari Kak Asya dulu. Oke, boleh. Untuk level up itu ke diri kita sendiri, kita emang mau maju atau enggak nih. Kalau emang dari dirinya kita enggak mau, ya mau gimana pun
orang ngasih masukan, ngasih saran, ngajak pun itu nggak bakal mau. Jadi emang menurut aku sih balik lagi ke diri kitanya. Kalau emang kita mau maju, mau naik satu tingkat pun kita harus berusaha, dan emang dari diri kita aja mulai dulu. Untuk akhirnya itu bagaimana itu belakangan, yang penting kita harus coba dulu, mulai dulu, gimana untuk kedepannya itu bisa jadi evaluasi kita. Oke. Kalau dari Mas Ayu gimana Mas Ayu? Ya benar-benar kata Kak Aca tadi, kita juga kita harus menggunakan itu dari diri kita sendiri teman-teman. Jadi kita mulai dulu nih dari langkah kecil, karena suatu langkah kecil itu bisa menjadi suatu hal yang berdampak besar kemudian harinya. Apabila kalau kita dari diri sendiri punya niat nih, gitu. Oke, kalau Suci sendiri gimana nih Suci? Oke, kalau dari Suci sepakat sama Kak Aca, itu kuncinya itu cuma satu kata sih, berani. Karena kalau kelamaan nggak berani terus bersembunyi di balik topeng kata introvert yang membuat jadi nggak berani untuk memulai, itu akan membuat ya kalau nggak dimulai gimana mau tahu gimana sesuatu itu akan terjadi kalau tidak dimulai. Dan selebihnya dari itu ya sebagai anak muda harus jangan kebanyakan berteman sama ego deh gitu. Karena banyak generasi muda itu tuh terbelenggu sama egonya sendiri, sehingga untuk berinovasi itu jadi ternomor dua kan, karena lebih baik aku masih muda, masanya buat senang-senang dulu lah, nantilah untuk berinovasi, untuk jadi lebih kreatifnya nanti aja, usia juga masih muda. Tapi sebenarnya itu adalah satu pemikiran yang salah sebenarnya, karena masa muda itu belum waktunya buat capek. Jadi kita memang harus membangun semuanya itu saat kita masih muda, karena masa muda ini cuma sekali, pilihannya ada di kita mau digunakan sebaik-baiknya atau mau dibiarkan berlalu begitu saja. Dan kalau di bidangnya inovasi digital ini pilihannya dua, terus menjadi penonton atau kita mau turun nih jadi pemain. Oke, keren sekali. Dan ini hubungannya sama GDI FES 2025, ini saatnya kamu untuk turun jadi pemain, dan saatnya untuk kamu menjadi menalurkan talenta digital kamu untuk menjadi sesuatu yang lebih bermakna dan sesuatu yang lebih bernilai lagi. Kalau yang tadi biasanya edit poster, bikin video itu hanya sekedar hobi untuk senang-senang di media sosial, tapi di GDI FES 2025 ini saatnya buat kamu menjadikan hobi kamu itu menjadi sesuatu yang lebih bernilai dan tentunya juga bermanfaat untuk masyarakat umum. Oke, nah mungkin kita membuka line WhatsApp ya untuk teman-teman yang mau tanya-tanya bareng kita di pagi hari ini. Mengingat waktunya sedikit lagi, ini ada pertanyaan dari Bagus di Tanjung Api. Katanya kalau mau daftar di GDI Fest 2025 ini melalui link kah, atau harus ada nomor kontak person yang harus dihubungi? Ini siapa yang mau jawab? Oke, boleh? Mas Ayu boleh. Jadi kita juga ada link kita gdi.or.id/event/GDI-Fest. Nah di situ kalian bisa dari link itu, atau juga bisa hubungi CP kami, dan juga kita bisa juga kalian kepoin nih sosmed kita di generasi.intellectual.digital generasi digital intelektual. Oke, jadi memang melalui Instagram dan ada linknya ya untuk daftar itu. Mungkin ada tambahan? Oke, jadi buat Kak Bagus ya, kalau mau daftar di GDI Fest 2025 bisa banget, mau lewat link bisa di https://gdi.or.id/event/GDI Fest 2025, atau bisa kepoin aja Instagram kita di generasi.digital.intelektual. Semua informasi sudah selalu kami up lengkap ya di sana, bisa dikepoin, dan bisa juga untuk melihat kegiatan-kegiatan kita dari GDI ini, semuanya kita posting semua di sana. Oke, nah sebagai anak-anak muda mungkin kalian punya pesan-pesan buat teman-teman kalian di luar sana yang lagi dengerin kita. Mungkin apa ya istilah kata ya, pesan sih buat teman-teman yang menggunakan AI saat ini, mungkin tergantung sama AI, atau bebas deh pesan-pesan kalian mengenai digitalisasi saat ini untuk teman-teman yang lagi dengarkan siaran kita pagi ini. Mungkin boleh dari Mas Ayu dulu. Oke, Mas Ayu. Untuk generasi muda di luar sana, jadilah pengguna digital yang bijak, dan juga jadilah pengguna digital yang intelektual, serta pengguna digital yang baik dan benar. Dan untuk teman-teman sekalian, khusus di GDI Fest ini, yuk tunjukkan skill kamu, potensi kamu dengan bergabung dengan kita, dan kalian bisa daftarkan diri kalian melalui link WhatsApp ataupun juga bisa di Instagram kita. Terima kasih. Oke, ada mau tambahan dari Suci atau Salsabila nih buat teman-teman yang lagi dengerin kita pagi ini? Oke, boleh dari aku. Untuk teman-teman di luar sana, ayo ngembangin diri kalian, ayo mulai langkah kecil dulu,
mari coba dulu, entah itu akhirnya gimana, setidaknya kita udah pernah mencoba sebelum gagal. Buat teman-teman, ayo ikutan GDI Fest ini untuk nyalurin bakat-bakat kalian. Sayang banget kan kalau dipendem. Dan untuk info selanjutnya itu bisa lewat link kita, WhatsApp atau Instagram kita. Oke. Sesuatu yang bernilai dan berdampak positif untuk lingkungan tentunya. Ayo menjadi talenta digital yang luar biasa di GDI Fest 2025. Oke, nggak kerasa ya obrolan kita nih banyak banget tentang generasi digital intelektual dan juga eventnya mereka GDI Fest 2025 pada pagi hari ini pendengar. Itu tandanya kita harus berpisah dulu untuk obrolan komunitas pagi hari ini. Tapi untuk pendengar Pro 4 RRI Palembang, dulur yang ketinggalan bisa ke YouTube kita Pro 4 Palembang untuk menonton siaran ulangnya acara kita pagi ini. Dan juga mungkin tadi penasaran, nah ikut sudah dikasih tahu sama kawan-kawan kita CP-nya, terus juga bisa ke Instagram atau ke link mereka. Jadi kalau nak bergabung, buruan gabung dari sekarang, direncanakan biar tidak lupa untuk pastinya bergabung, karena memang digitalisasi di saat ini sangat penting untuk kita generasi muda ke depannya. Nah, untuk pemanfaatan AI sendiri nanti bakal bareng kawan-kawan kita dari generasi digital intelektual. Kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman sahabat digital, ada Suci, ada Mas Ayu dan juga Salsabila sudah hadir di studio Pro 4 untuk ngobrol bareng Mita juga pagi hari ini. Dan langsung bye juga dulur-dulur, Mita pamit dari ruang dengar sekalian menutup acara obrolan komunitas pada pagi hari ini. Untuk itu Mita ucapkan terima kasih dan selamat pagi, sampai jumpa lagi. Beli perhiasan gelang Suaso. Gelang Suaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangsa, kita wajib untuk menjaganya. Dodolo, telah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi kita berada di Sriwijaya siang.